Selamat siang Bapak dan Ibu calon guru penggerak dimanapun Anda berada. Kali ini saya Yuniatri SPD CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Rau, Kabupaten Pasaman akan melakukan sesi tahapan demonstrasi kontekstual di mana pada kesempatan ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dalam kaitannya untuk proses pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah SMP Negeri 1 Rau ini. Itu mari kita ikuti bersama sesi wawancara yang akan saya lakukan berikut ini. Baik Pak Kepala, selamat siang. Selamat siang. Siang saya Pak ya. Oke. Di sini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya dalam hal ini untuk melakukan sesi wawancara seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini tentunya. Untuk itu perlu juga saya informasikan kepada Bapak bahwasanya tugas ini akan saya rekap untuk dijadikan sebagai bukti kepada fasilitator kami untuk dinilai bahwasanya saya benar-benar telah melakukan tahapan dari alur merdeka, yaitu demonstrasi kontekstual pada kesempatan kali ini. Baik Pak, sebagai seorang pemimpin di sekolah kita ini tentunya tidak terlepas dari kegiatan penting setiap harinya, yaitu proses pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan keputusan itu tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan Bapak. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, dalam pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak putuskan itu merupakan kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral? Tentu di dalam pengambilan keputusan itu kita awali dengan secara pribadi ya, melaksanakan uji tentang regulasi, kemudian ada uji legalitas dari kasus tersebut, kemudian ada uji intuisi, sehingga dari uji tadi kita bisa membedakan dilema yang harus ada di dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti ada tahapan proses pengujian dulu ya Pak ya terhadap masalah yang timbul itu, sehingga baru nanti diambil keputusannya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar di dalam kebijakan tersebut? Baik, dalam pengambilan keputusan tentu kalau secara umum tentu ada dasar hukum, kemudian aturan-aturan yang melekat. Tetapi di dalam dilema ini hal yang paling penting yang perlu ditekankan adalah bagaimana di dalam setiap kasus kepentingan peserta didik menjadi hal yang utama dikedepankan, sehingga kita berharap kalau akan ada resiko-resiko dari sebuah keputusan, maka hendaknya peserta didik menjadi resiko yang mendapatkan risiko yang sangat kecil, sehingga proses pembelajaran dan kemudian masa depannya dapat dijaga melalui pembelajaran di sekolah ini. Ya, berpihak kepada murid Pak ya. Baik, karena Bapak sudah mengambil keputusan, bahwasanya keputusan yang Bapak ambil itu mengutamakan keberpihakan terhadap murid. Apapun risikonya adalah risiko yang kalau bagi murid itu yang paling kecil risiko yang ditanggungnya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid tersebut? Dalam hal ini sebuah peristiwa atau kasus di sekolah kita, tentu tidak bisa kita ambil keputusan dengan serta-merta. Sebagai sebuah mekanisme pengambilan keputusan, tentu ada hal-hal tahapan yang kita lalui. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu
ada nggak nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus itu yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita pertahankan. Kemudian karena persoalan itu tentu akan memiliki pihak-pihak terkait. Kalau di dalam kalau di dalam kasus-kasus hukum mungkin ada yang terkait, baik itu dari guru, peserta didik, orang tua, dan yang lainnya. Tentu kita mengidentifikasi pula siapa yang terlibat dan bagaimana keterlibatannya. Kemudian baru kita lihat faktanya pada kejadian itu seperti apa, peran-peran masing-masing. Maka di tahap terakhir tentu kita uji di mana dilemanya tersebut, dan dari dilema tersebut tentu kita ambil sebuah keputusan yang tadi seperti yang kita sampaikan di awal. Memang kita berharap kepentingan murid menjadi sebuah keniscayaan untuk dipenuhi lebih tinggi seperti itu. Soalnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan itu tentu yang akan menjadi efektif bagaimana dalam setiap tahapan hal-hal yang diperlukan berperan. Contoh, kalau di tahapan kedua kita mengidentifikasi yang terlibat hal-hal tersebut, ketika semua yang terlibat proaktif tentu akan lebih menambah manfaat untuk memudahkan pengambilan sebuah keputusan. Ketika mereka enggan terlibat, tentu akan sangat ada kesulitan untuk mengungkap sehingga keputusan yang diambil nanti tidak tepat sasaran. Ya, ada tahapan-tahapan yang efektif yang apakah ada terpenuhnya unsur-unsur dari identifikasi tersebut, Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dalam dilema etika? Tantangannya. Memang setiap keputusan tentu ada resikonya, tantangannya. Kadang-kadang kalau keputusan kita secara bersama-sama, tentu secara kolektif kita guru atau orang tua murid, tentu apanya kita tanggung bersama-sama. Kalau yang ini walaupun sebenarnya secara tidak melanggar aturan, tetapi risiko dari kebijakan kita itu tentu akan menjadi tanggung jawab pribadi, tanggung jawab moral pula bagi kita. Kalau seandainya keputusan yang kita ambil mendapatkan tantangan, tentu secara moral kita bertanggung jawab pula untuk secara moral pribadi ya, bukan secara institusi ibaratnya majelis guru. Sehingga ya memang keputusan tersebut menjadi tanggung jawab kita. Tantangannya dikembalikan kepada kita pengambil keputusan Pak ya. Kira-kira apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kita tentu dalam pengambilan keputusan tidak tergesa-gesa. Yang jelas seperti yang di awal kita sampaikan tadi, kita ada tahapan pengambilan keputusan. Mungkin bisa jadi kita diminta keputusan hari ini, tetapi tahapannya itu kita belum salah satu contoh, kita belum bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan yang terlibat. Tentu yang penting data dan fakta yang ada kita dapatkan dulu, baru kita mengambil keputusan, daripada nanti kita tergesa-gesa. Rupanya ada hal-hal yang prinsip dan belum terpikirkan sudah
kita tidak menjadikan sebagai sebuah pertimbangan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi ada waktu khusus ya Pak ya. Kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama tetap dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu memang karena ini tidak bisa dipandang sebagai kita mengambil keputusan umpamanya yang hitam putih, Ya. maka ketika kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang dilema ini, yang menjadi patokan kita adalah bagaimana kepentingan siswa dapat terakomodasi dengan baik tanpa menyalahi aturan-aturan yang telah dibuat, sehingga dari segi proses pembelajaran, proses penilaian, siswa tetap diuntungkan. Menjadi prioritas utama Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat kita petik dari pengalaman yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang terpenting kita harus menyadari bahwa memang di dalam pengelolaan sekolah pendidikan yang tentu tidak semua persoalan harus diuji hanya dengan aturan dan hukum-hukum yang berlaku, tetapi ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kalau sebuah keputusan kita dituntut mengambil keputusan, kemudian di sana ada kepentingan antara individu guru umpamanya, atau kemudian individu peserta didik, atau kelompok guru dengan peserta didik. Tentu ada hal-hal yang perlu kita usahakan yang menjadi prioritas kita. Selagi tidak melanggar aturan, maka tidak, sebuah pembelajarannya adalah bagaimanapun siswa harus dibelajarkan dan menjadi prioritas untuk yang menjadi prioritas dalam resiko yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan. Baiklah Bapak Ibu calon guru penggerak, itu tadi sesi wawancara singkat saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Rau terkait pengalaman ataupun pengalaman selama ini dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dalam hal kasus-kasus yang dilema etika. Terima kasih atas kesempatannya, dan kepada Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin saya mewawancari Bapak pagi ini, di mana topik pembahasan yang akan saya tanyakan kepada Bapak itu proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dia sedikit perkenalan, bahwasanya Bapak ini Kepala SMP Negeri 1 Rau Utara, Bapak Salamuddin MM, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk memberikan waktu dalam proses wawancara kita ini. Baik Pak Kepala, saya ingin tahu kira-kira gambaran di sekolah yang selama ini Bapak praktekkan terkait dalam hal bagaimana Bapak mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia merupakan kasus bujukan moral? Yang pertama, untuk kita melihat atau mengidentifikasi kasus-kasus itu melalui kita kan sekali sebulan itu ada briefing. Ya. Jadi di briefing itulah kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang kita temukan selama 1 bulan. Dan juga kita melihat laporan bulanan dari weekend, Ya. dan juga laporan dari KPK. Ya. Jadi itu salah satu atau beberapa usaha kita untuk mengidentifikasi terkait dengan pelanggaran etika atau moral tersebut. Dan juga kita sharing keliling-keliling sekolah ataupun berada di pintu gerbang pas jam pertama, Ya. ya, karena kita di sekolah itu kan ada tutup buka pagar gitu. Jadi dari situ kita identifikasi. Sekarang ada guru terlambat, ada juga siswa. Ya, artinya beliau briefing sekali sebulan Pak. Iya, Dan kita juga melakukan apa namanya controlling ke seluruh sekolah. Iya. Nah, umpamanya ditemukanlah satu kasus pada saat kita sama-sama rapat atau briefing atau pada waktu controlling itu. Nah, bagaimana cara Bapak menentukan kasus ini bujukan moral ini apa ini menjadi kriteria Bapak untuk menentukan? Ya kadang kan ada guru-guru itu atau siswa kan kadang guru terlambat misalnya kan. Iya. Tentunya ada banyak alasan. Karena misalnya alasan itu bisa masuk akal atau logika, ya artinya kita berikan toleransi. Akan tetapi pada akhir-akhir ini memang kita bikin suatu aturan. Iya. Ketika ada guru terlambat, itu kita kenakan sanksi. Ada sanksi Pak ya? Ada beberapa sanksi. Kecuali sakit, ya. Kan seperti itu. Oke, kalau begitu itu yang sudah Bapak lakukan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama kalau dia kasusnya itu kasus dilema etika atau di mana di sana itu yang bertabrakan adalah bahwasanya satu sisi benar dan sisi lainnya benar. Bagaimana prosesnya? Ya memang agak sulit ya kan, karena banyak yang perlu kita pertimbangkan. Akan tetapi kita sebagai kepala sekolah itu harus ada keputusan. Tentu kita melihat dari sisi kemanfaatan, efektivitas, ya kan, dan juga secara mana yang lebih cepat kepentingannya dan mana yang lebih skala prioritasnya seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat skala prioritasnya seperti apa, mana yang harus kita ambil, mana yang kita harus dahulukan, dan seperti itu. Ya, ada penyusunan alternatif yang akan dipilih Pak ya. Iya. Mana yang menjadi prioritas? Nah, kita skala prioritaskan dulu kan seperti itu. Dengan catatan kita harus melihat, menganalisis permasalahan tersebut melalui misalnya wakil-wakil kepala sekolah kita, guru kita. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti itu Pak ya? Iya. Tentu kita kan kita nggak sendirian, ya kan? Nah, tentu kita berbagi atau minta keterangan dari beberapa kawan, misalnya wakil kepala sekolah kita, termasuk guru-guru senior atau guru-guru BK, kan seperti itu. Ya, menampung seluruh masukan dari kita kan seluruh komponen sekolah ya. Harus mendengar pendapat kawan-kawan sekolah. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Tentunya kita kan di sekolah memiliki sebuah regulasi atau aturan atau budaya positif sekolah, kan seperti itu. Tentunya ini sebagai dasar acuan kita untuk mengambil suatu keputusan. Kalau misalnya ada yang sifatnya sosial atau memang tidak terkater, tidak terakomodir di regulasi, tentunya kita bawa ke musyawarah. Dan musyawarah dari
musyawarah antar pemangku kepentingan sekolah maupun secara umum. Ya, soalnya pertama kita tengok regulasi yang ada. Baru nanti kita ke musyawarah. Iya, seperti itu. Kemudian Pak, kalau seperti itu adanya langkah-langkah yang Bapak anggap efektif, barangkali apa saja hal yang selama ini merupakan tantangannya Pak, dalam hal pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika itu muncul, Bapak harus mengambil keputusan. Ya, terkadang pertama kan ada guru-guru ini yang agak senior kan. Jadi bukan suatu tantangan juga itu. Kita istilahnya kategori muda. Betul. Jadi kita itu harus ibarat mencuci pakaian itu kan kita bisa bersihkan tapi jangan warnanya itu rusak seperti itu. Artinya kita harus pandai-pandai jangan lihat awal sampai orang tidak tersinggung kan seperti itu. Bagaimana menjaga posisi nih Pak? Jadi kita harus melihat karakter kan seperti itu, karakter guru-guru kita dan peserta didik kita. Selain guru-guru yang senior kemudian dengan berbagai macam karakter itu, tantangan lain barangkali Pak? Ya, tantangan lain kadang ya guru-guru sekolah kan kadang-kadang ada yang kurang rasa miliki kan, sehingga terkadang ada nanti sampah atau segala macam atau kotor, kadang tidak peduli, kadang-kadang kan tidak selalu ada ya Pak ya. Kadang sudah kita sampaikan sebelum belajar kita cek kebersihan dulu kan seperti itu. Sebelum bersih jangan dulu laksanakan pembelajaran. Ternyata ada juga kawan-kawan ini apa kan berbagai macam tipe kawan-kawan ini. Ya. Itu lagi tantangannya kan pagar kita ini bisa dilompat oleh siswa. Pagar sekolah kita ini agak kurang tinggi gitu. Ya. Jadi kadang-kadang dilema juga. Kadang orang melompat kita tidak bisa kontrol karena lokasi sekolah kita ini agak luas ini, agak luas, jadi agak payah mengatur anak ketika keluar main dan segala macam. Kira-kira Pak, pernahkah Bapak menemui kasus dilema etika ini pada saat itu? Bagaimana Bapak memutuskannya? Apakah ada jadwal tertentu atau langsung saja Bapak ambil keputusan saat ada kasus dilema etika itu? Ya, ada dua versi kan. Yang pertama tentu yang satu kali dalam 1 bulan itu memang itu tujuannya sebetulnya briefing itu kan mengevaluasi seluruh kegiatan, ya proses pembelajaran maupun kedisiplinan guru dan kedisiplinan siswa seperti itu yang kali sebulan. Dan juga ada sifatnya itu insidental atau prinsip tentu kita tidak harus menunggu 1 bulan, ya kan? Nah, dimana kita ada kasus nanti dilema kita selesaikan cepat itu. Misalnya tergantung kasusnya gitu. Kalau seandainya ini agak berat, ini bisa dibawa dulu. Tapi kalau bisa selesaikan. Misalnya nanti ada guru yang katakanlah selisih paham atau selek misalnya. Tapi tidak boleh lama-lama kan? Ya, nanti berdampak pula ke siswa. Ya, tidak boleh lama-lama. Walau siswa dengan guru itu juga tidak boleh lama-lama, harus cepat selesaikan. Ini terkait dengan pengalaman juga Pak. Adakah seorang tokoh yang menjadi idola Bapak? Ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak akan berpandangan bahwasanya idola Bapak itu akan mengambil keputusan sama seperti yang Bapak ambil keputusan. Di lingkungan sekolah, betul. Boleh idolanya kok siapa saja, tapi kasusnya yang terjadi di sekolah. Kemudian kalau seandainya idola itu yang menangani kasus itu, pasti dia akan dalam pikiran Bapak akan mengambil keputusan yang sama. Ada nggak idola yang sosok yang menjadi panutan Bapak? Kalau sebenarnya kalau secara 100% tidak akan tetapi kan kita harus melihat bentuk dan jenis dari kasus tersebut. Kan?
Kalau misalnya prinsip terlalu akan berimbas besar, tentu itu tidak bisa lepas. Seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus yang muncul, terutama yang di etika di sekolah Bapak. Kira-kira pelajaran atau pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama sekali tentunya kita sebagai sekolah pendidikan itu artinya kita mendidik anak, ya kan? Ya. Mendidik anak artinya kita mendidik karakter anak itu dulu kan. Akan tetapi kita harus membuat suatu aturan, membuat regulasi sekolah supaya anak-anak tahu dan orang tua tahu oh sekolah ini seperti ini aturannya, Sehingga budaya. sehingga nanti itu menjadi budaya positif bagi warga sekolah, kan seperti itu. Itu salah satu. Yang kedua tentu kita harus melihat ya, karakter guru dan karakter peserta didik maupun karakter misalnya tempat tinggal. Sering kita jumpai Lokalisme gitu. Lokalisme kan. Kalau misalnya hari hujan tentu kita harus fleksibel. Kita menyadari ketika hujan tentu nggak bisa, kadang ada yang tidak betah ya. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya rusak Honda di jalan atau ban, tentu kita harus pahami. Atau anaknya sakit, ya kan. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak terlalu monoton, ya kan. Pengalaman kita. Yang kedua memang kalau di sekolah itu ya harus dari kita dulu gitu. Harus kita dulu menjadi sebagai teladan dari diri kita dulu, sehingga para guru dan para siswa ini memang orang itu hormat ke kita kalau kita mengawali seperti itu. Jangan nanti kita sampaikan kita masuk jam 7.15 kita hadir jam 8 kan seperti itu. Supaya menjadi teladan Pak ya. Ya, kita harus sebagai contoh gitu. Oke Pak, menarik sekali apa yang sudah kita bincangkan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menciptakan sekolah kita yang memiliki budaya positif tadi, kemudian dengan budaya positif dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal itu, kita bisa mengambil keputusan yang mana keputusan itu nanti berpihak kepada peserta didik. Apapun yang kita ambil tentunya tujuan utama adalah peserta didik. Dan barangkali Bapak sudah mempraktikkan hal itu, jadi makanya saya ucapkan terima kasih atas pengalaman yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman calon guru penggerak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sesi wawancara saya dengan Bapak Salamuddin MM, Kepala SMP Negeri 1 Raub Utara Kabupaten Pasaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.